Halo penonton SCP TV, balik lagi di Offset. Offset kali ini. Kali ini bagi ini. Kali ini sungai ini. Tuh, kali semua tuh temennya tuh. Bukan matematika ya. Kali ini tambah ini nggak ada. Nggak ada. Kali temennya bagi. Oh, kalian mau bagi. Tengah besok. Kali ini kita main dulu deh. Nih QQ langsungan berarti. Q langsung lah. Waktu itu maunya Q langsung kan. Kok gue? 2 kartu. Tadinya 4 kan? Ini Iya, sekarang 2. Ya udah 2 aja langsung. Biar cepet langsung coret. Langsung coret. Tinggi-tinggian kartu. Kalau bukan 9, cuman bedak. Kalau udah 9 bedak aja biar Q. cepet. Kalau 9 Q lah ini. Ya, nggak usah bedak aja lah. Ambil dong kartunya dong. Bukan dulu nih. Ya. Sarua. Nah, pertama ya. Kalau jebot nggak dua-duanya? Hah? Boleh. Enggak, kalau jebot iya kan. Iya. Ngomong-ngomong perihal main. Dulu kalau kita zaman sekolah tuh, zaman kecil, kalau suruh nulis cerita ya kan, Mengarang bebas. tugas bahasa Indonesia. Guru tercinta kita siapa? Udah lah, biarin aja lah yang Suharotoy. Suharotoy. Itu pasti salah satu judul yang paling common di era 90-an adalah berlibur ke rumah nenek. Akhirnya nih. Berlibur ke Terusan episode 2. menarik nih, berlibur ke rumah nenek nih. Cuman kali ini bukan masalah berlibur ke rumah nenek yang kurang menyenangkan, kurang happy atau gimana-gimana. Lah, tapi itu karena di sini ceritanya di Offset, pasti ada unsur-unsur mistis. biasanya kalau ke nenek seneng dikasih duit, main, makan pasti bebas. Sama ya, kocok lagi. Makan jangan, itu jemput doang. Coret terus. Enggak. Makan enak, bebas, bisa es krim, kasih jajan tambahan. Nah, kalau ini apa ini, Ji? Kalau ini tuh sebenarnya ceritanya itu bisa dibilang kalau serem banget ya enggak ya. Nah, kalau dibilang ada lucunya ya lucu juga. Jadi ceritanya gini. Ya nungguin nih. Jing. Kita harus ceritanya gini. Jadi ceritanya tuh dulu almarhum nenek gue. Dia itu rumahnya di daerah Pondok Bambu situ ada. Dekat Malaka ya? Bukan nih. BKT. Ya. Kalau BKT dekat Pondok Bambu situ kan rumahnya kan. Jadi itu kalau yang gue alamin waktu itu, nenek gue itu pas almarhum masih ada tuh. Kan dia kan tinggal sendiri nih. Iya. Nenek lo gayung? Enggak, nenek gue. Oh. Iya, makanya nggak pegang kayu. Jadi kan anak-anaknya kan udah berkeluarga semua tuh. Anak-anaknya nenek gue, jadi nggak ada yang tinggal. Ini nenek dari mana dulu nih? Nenek dari dari bokap. Berarti punya anak 3. Punya anak 8. Anjir, tuh kalau zaman dulu tuh sampai 8 tuh. Soalnya Fiesta sama Sutra belum ada. Masih pakai Notalis. Biar luruh keluar gitu ya. Jadi anaknya 8, semuanya udah berkeluarga semua tuh. Cuma emang beliau tuh nggak ngizinin ada anaknya yang Tinggal di situ. tinggal satu atap. Oh,
dia. Aneh banget. Orang kaya nenek gue dulu Iya. Aku udah dikasih rumah satu-satu, ngapain lagi ya kan? Nggak ada deh, udah pada tinggal masing-masing. Pada meret lah dari rumah gitu ya. Meret lah lo. Jangan di rumah lo. Ya walaupun sesekali kita sering gitu, kayak om gua mampir nengokin gitu kan. Terus sama om tante yang lain juga sering nengokin, walaupun itu di luar event acara keluarga, masih ada yang sering nengokin, termasuk cucu-cucu juga. Jadi cucu-cucu ini kalau yang udah cukup usia, misalkan SMA kan pasti kan udah punya SIM tuh, udah bisa berkendara tuh. Situlah. Lu nengokin biasanya, sana nengokin, mbah, tengokin. Nah, gua waktu itu salah satunya tuh. Ini mbah orang Jawa berarti? Orang Jawa. Oh, orang Jawa. Oke. Emangnya mana ibu lupa juga. Padahal lu masih deket loh Matraman Pondok Kelapa tuh. Masih deket. Udah tuh. Nah, cuma di situ beberapa kali tuh gue nengokin itu. Karena ada satu nih kejadian nih. Jadi ceritanya mbah gue ini almarhum mau keluar ngambil duit. Ini belum meninggal nih ya? Belum. Lo tadi bilang almarhum soalnya masih ada kan? Masih ada. Jadi tuh pas waktu itu mau ngambil duit ATM tuh. Iya. Pasti kan gue nganterin dong sebagai cucu yang berbakti. Iya, anjay. Nganterin nih. Siap-siap lah nih nenek gue nih. Siap-siap. Pas sudah siap-siap kan di situ kan beliau itu tinggal sendirian. Nah, cuman tuh pas mau keluar rumah, dia tuh kayak izin gitu, pamit-pamit. Sama? Kagak tahu, orang kagak ada siapa-siapa. Berarti nih nenek lu sendirian makan ini semua dia sendiri? Enggak, kalau pagi itu ada mbaknya, cuma harian gitu nggak nginep. Oh, nah ini mbaknya nggak ada nih pas dia pamit nih? Ada, karena kan gua kan biasanya nyampe situ kan siang ya, jadi kan si mbaknya ini kan cuma sampai pagi sampai siang, cuma beres-beres rumah, nyuci lala-lala lah pokoknya gitu siang udah. Oh, joget juga mbaknya? Ya joget, kenapa mesti joget? Kan lala-lala, oh, iya. lala-lala. Gimana? Lala-lala. Lemot. Iya. Itu lagi bener kan? Bener nih. Gira nih tuker posisi dia kan pusing kan? Terus pas pas udah mau keluar dia pamit kan. Bingung gitu gue kan, siapa gitu kan. Cuma kalau mau ditanya nggak enak gitu kan, tapi pamitnya itu jelas, ibu pergi dulu ya keluar ya. Nah, pamit sama siapa? Nah, itu mbah yang eyang lu udah nggak ada tuh? Maksudnya gimana sih eyang gue nggak ada nih, gimana sih? Eyang cowok. Eyang cowok. Yang cowok udah nggak ada. Nenek gue TK apa ya, kalau nggak salah TK. Nah, gue kira dia pamit sama yang cowok. Udah nggak ada. Nah, udah tuh, udah kan. Akhirnya gue bingung, ATM ngambil duit, gue dibagi duitnya. Nah terus gue mendengar hal yang serupa juga, kalau nggak salah tuh dari om gue. Iya kadang suka begitu ibu gitu kan. Ya udah. Berarti kan anggapannya kayak memang ada satu hal yang diyakini gitu sama nenek gue. Izin ke siapa tahu juga nggak ngerti juga gitu kan. Bayang-bayang juga lo nggak lihat tuh ada atau nggak tuh? Gue nggak ngeliat apa-apa. Udah tuh, ntar dulu lihat dulu kartu gue. Jebot aing. 954. Coret gue. Tap. Asik. Terus pas udah almarhum gak ada nih ya, pas sudah almarhum gak ada, jadi itu ini kan rumah nenek gue, sebelahnya itu ada tetangga nih. Nah, rumah tetangga gue ini dia itu ada sebenarnya kita nggak bisa sebut anak kecil juga ya, karena lebih pada saat itu usianya gue SMA. Di SMP. Iya, berarti kan anak kecil lah, remaja. Iyalah, menuju remaja lah ya. Teenagers. Nah, itu tuh dapat kabar tuh. Dapat kabar katanya si anak ini perempuan. Anak ini katanya nggak mau sekolah, nggak mau keluar kamar, nggak mau keluar rumah. Ditanya kenapa gitu, katanya dia kayak malam tuh ada yang gangguin. Waduh. Ini yang menarik ini, malam katanya ada yang gangguin.
dia lewat di sweet-sweetin kali. Iya, catcalling. Iya, catcalling nih. Cewek. 08 berapa? Iya. 08. Nggak ada. Dulu belum 08. SMA lo kayak pin BB kali. Pin berapa pin? 08 berapa kan? Kalau sekarang kan gitu kan, Iya. bercandaannya kan. Gitu katanya ada yang gangguin tiap malam tuh kayak ngetok-ngetok jendelanya. Nah, suatu waktu memang dibuka lah itu jendela tuh. Jendelanya kan kaca gitu. Sama Mungkin dia. hordengnya kali ya dibuka ya. Soalnya kalau dibuka semua ngeri langsung dirogoh gitu kan. Kan kalau buka kaca pakai tukang juga. Iya makanya. Kan bongkar. Enggak bongkar. Ngeri dirogoh gitu kan. Dibuka mungkin nih hordengnya nih. Nah, menurut penuturan beliau, menurut penuturan si anak tersebut pada zamannya, itu tuh dia kayak ngeliat sosok gede, matanya merah, takut lah dia. Nah, alhasil itu yang bikin dia kayaknya takut gitu mau keluar rumah atau apa. Dan bisa dibilang intensitasnya pada saat itu cukup sering tuh. Gitu dia diganggu makhluk-makhluk seperti itu. Itu tahun 2000-an berarti ya? 2000-an lah. Kalau SMA kan 2000-an. Tapi sebenarnya nenek gue meninggal bukan pas gue SMA, boy. Nenek gue itu meninggalnya. Iya, pas lulus, udah Iya, lulus, pas lulus, pas baru lulus. Udah tuh. Alhasil pada saat itu gue cerita lah tuh pas lagi nongkrong tuh ada OTW juga. Gue cerita deh tuh mana nenek gue. Terus sambil lagi main kartu tuh malam-malam. Ya kayak gini. Dokumentasi kan emang gitu. Iya. Saban malam main kartu. 8. Bener gitu kan. Gue lipat. Jadi pas lagi main kartu gue cerita. Ya udah. Pada akhirnya pada bilang lah, yaudah toy, coba toy. Belum meninggal kan itu nenek lo? Udah meninggal. Enggak, yang pas yang anak cewek itu dulu, itu kan masih hidup kan waktu itu? Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Meninggal dengan gue. Jadi pada saat itu udahlah akhirnya karena waktu itu Otoy masih punya lumayan kan. Bahkan SMA, high school. Gitu. Kita tengokin gitu kan. Ya apa sih di rumah nenek gue? Yaudah cobalah kita kesana gitu kan. Dia prepare dulu waktu itu bikin air kocrotan. Air sakti itu. Holy water. Itu dulu. Ponari dulu gua. Dikobok dulu ke Ponari. Iya. Udah tuh. Siap-siap. Pokoknya tuh malam kagak main kartu. Enggak main kartu. Sono itu ya. Ke sono. Datang pondok bambu ya kan. Berapa motor kita ya? 4 ya ada. Gue lupa CPS yang itu tuh. Apa 3 motor ya? 3 lah kalau nggak salah 3 motor ya. 3 motor udah itu. Udah kan. Datang sampai kita masuk kan rumahnya lumayan tuh, gede waktu itu rumahnya. Nge-explore lah. Iya. Datang nge-explore sambil gua lebar gitu rumah. Nyipratin holy waternya itu. Rumahnya lebar. Jadi karena rumahnya lebar kita dibagi 2 ke 3 waktu itu ya, kayak berdua deh. Bagi dua. Ke atas sama ke bawah. Ke atas sama ke bawah. Iya. Nah, gue di bawah nih. Gue di bawah dari mulai halaman depan tuh udah gue kocrot-kocrotin ya kan, misi-misi assalamualaikum gitu kan, kocrot udah gitu masuk lagi ke ruang tamu sama diciprat-ciprat juga. Udah tuh semua area pokoknya, kamar om gue, kamar tante gue kan lumayan banyak gitu kamarnya. Sampai ke halaman belakang juga udah diciprat-ciprat. Nah sisanya kan teman-teman yang lain naik ke atas. Nah kalau kelihatan nih, gua setiap cerita ini gua selalu merinding. Iya. Nah udah tuh ciprat-ciprat selesai, teman-teman yang di atas juga udah selesai. Nah terus katanya itu di situ kalau kata tetangga merinding gue. Iya merinding gue juga. Makanya gue senang banget sama episode ini nih. Kalau kata gue tunggu banget ini. Kalau kata tetangga sih itu ini apa ya, goibnya itu katanya penari.
Wah. macam ronggeng-ronggeng. Badara wuh gitu. Badara wuh. Waduh, cuman waktu itu belum tahu. Belum hype doi. Iya. Kalau tahu kan cakep berarti kan kemunculannya. Bukan katanya, cuma gue nggak tahu. Ini sih kata tetangga ya. Nah itu tuh bercokolnya tuh dia di lantai 2. Gue nggak tahu itu teman-teman yang lantai 2 lihat apa enggak. Nanti mungkin Otoy bisa menuturkan apa aja yang ada di situ. Udah nih, udah di situ. Sampailah kita nih kumpul, ya kan, kumpul. Pas udah kumpul, kita lagi nanya-nanya tuh waktu itu. Sekarang jam berapa? Kita duduk di ruang tamu. 6 orang tuh duduk di ruang tamu. Sekarang jam berapa? Sambil ngobrol. Iya kan, sekarang jam berapa ini? Nah di deket antara ruang tamu dan ruang keluarga itu tuh ada jam kayu. Iya, jam-jaman dulu lah. Jam kayu. Lo pada browsing aja jam-jaman dulu kayak gimana. Jam yang tiap jamnya itu dia pasti berdentang sesuai dengan misalkan jam 1 teng sekali gitu. Iya. Jam 2 udah itu. Bukan security yang ngetok tiang listrik ya? Bukan. Security bukan. Ini jam bener jam nih. Soalnya di rumah gua hansip. Iya. Sanip tuh. Lagi nanya jam berapa nih gitu kan. Lihat jam itu. Ada yang pakai jam tangan kan temen gue kan. Terus dia bilang jam 1 kata teman gue gitu kan. Terus abis itu gue bilang kagak jam 1. Bukan salah jam 12 teman gue bilang. Jam 12 kata teman gue tuh. Di Bahong tuh. Halo Hong. Bahong kali lo nonton Bahong gitu kan. Bahong apa teman kita yang pilot? Oh bukan. Bahong ya. Jam 12 Ji kata dia gitu kan. Mana jam 12 gue kata gitu kan. No lo lihat no jam gede kata gue. Jam kayunya gue tunjukin tuh. Oh lo lihat no jam gede. Jam 1 ini kata gue gitu kan. Kagak jam 12 boy kata temen gue yang satu lagi tuh kan, yang pilot. Kagak jam 1 itu jam 1 lo lihat tuh. Nah yang serunya nih adalah ketika kita lihat sama-sama itu jam gede kayu itu. Berenam kita langsung ngeliat. Lihat tuh jam 1 bener. Jam 12 jarum panjang, jam 1 jarum pendek. Kita lihat rame-rame. Jarum pendeknya mundur. Merinding lagi nih. Mampus gak lo? Terus bunyinya 12 kali. Waduh, total aja coy. Caur. Itu gak nunggu sepersekian detik, kabur semua. Wah itu terbirit-birit. Itu definisi horor pada saat itu ya. Bukan yang masuk rumah hantu. Bukan yang setting-setting apa itu apa ini. Bukan. Terbirit-birit. Bayangin yang gerak jarum pendek coy. Mundur ketemu gitu tak gitu. Terus bunyi kan 12 buset. Itu kita keluar itu birit-birit sampai halaman masih bunyi itu kan. Wah itu kacau sih. Itu bener-bener. Gue bukannya takut ya, disclaimer ya. 5 orang pergi ya gue pergi dong. Masa gue di situ sendiri. Kaget juga. Ya pokoknya itu salah satu pengalaman ke rumah nenek yang bisa dibilang wah itu belum kelar Ji. Yang gue inget ya pas abis jamnya itu kita berdentang, kita keluar ke kiri kan. Kiri kan garasi mobil sama tangga yang ke atas tuh, tangga spiral, tangga masjid. Lo kalau tahu tangga masjid. Nah itu kalau lu sama gue sama si Bahong deh kalau nggak salah, kita ngeliat ke atas itu ada cewek matanya menyalah tuh di situ tuh di tangga. Itu tuh kita tuh. Jadi terbiritnya tuh double. Pertama kali nih merinding lagi tuh gede-gede tuh kalau lo lihat ya. Jadi pas pertama pang gitu kita lari keluar lewatin garasi. Di situ kita lihat ke atas. Perasaan tadi di atas gak ada apa-apa. Jadi semua yang pada naik ke atas tadi ke atas tuh kosong. Itu siapa? Lari makin kita sampai keluar ya. Emang itu cuma kamar doang kan itu. Kamar doang. Kamar doang. Studio kecil gitu. Iya, kayaknya 2 orang yang naik ke atas deh. Dulu kan om gue kan suka main musik tuh. Jadi di atas itu kan ada kayak alat-alat musik gitu, drum segala macam. Nah itu kita pas kabur ke garasi, lagi bego juga sih waktu itu, kenapa dikunci ya? Udah masuk dikunci. Udah masuk dikunci. Kunci dulu, takut ada yang balik. Jadi keluar kalau kabur tuh, mana kunci? Ekstrim. Kita juga konyol sih itu. Lagi main kartu jam 10 jam 11 pergi. Langsung jalan. Iya langsung. Deji. Kita langsung berburu hantu lah di situ. Kayak 2010 Deji itu. Iya 2010 11. Awal-awal gua sama lu kerja kita. Iya, bener. Kita baru-baru kerja di salah satu perusahaan itu tuh Indo April. Kita masih kerja di situ.
wah Ji kayaknya seru nih, udah yuk kita ke sono. Terus sayang nih men nih, dulu belum ada kayak sekarang di konten YouTube. Itu kalau ada, ini bukan ngomong kosong guys, kita videoin itu pasti live mungkin nih Ji, kalau itu terjadinya sekarang, wah itu kita live pasti. Itu benar-benar. Itu ghost banget. Itu horornya lebih dari apa ya? Pokoknya lu kalau ngerasain horor langsung tuh ya begitu rasanya dah. Lu nggak ngelihat apa-apa pun, tiba-tiba ada hal yang janggal tuh. Iya. Wah, Ya, menurut gue sih emang tempat nenek lo tuh salah satu yang negatifnya tinggi. Karena mungkin ya nih sorry ya kalau sampai ini, kalau gue kan nggak tahu kalau apa-apa sampai gue tentang disomasi sama keluarga lo yang backup gue ya. Ya kalau gue lihat ya karena diberi makan sama si neneknya itu bukan dalam artian makan beneran ya, tapi di feeding, dikasih tenaga sama neneknya, jadi auranya makin negatif gitu. Itu salah satu. dapur tuh, dapur. Iya, dapur. Dapurnya nih, ini gue kasih tahu sama lu orang nih. Jadi rumah nenek gue itu modelannya dia melebar gitu kan. Ini masuk nih, jadi nih sebelah kiri itu garasi lumayan gede. Nah pas bagian kanan nih baru nih pintu masuk rumahnya. Iya. Nah dari garasi ini kalau masuk terus nanti tuh garasi ini agak lucu nih. Jadi ini garasi depan, rolling door, Iya. parkiran mobil lagi. Nah di sampingnya sini ada jalan nih. Jalannya tuh langsung letter L dapur begitu tuh. Wah itu dapur udah kayak beda dimensi. Itu the best sih. Pas kita nyepratin air lebih dingin nih waktu itu ya. Kacau. Jadi pengalaman gue pas nyepratin itu ya gue cuma nyepratin pakai doang, nggak apa-apa, cuman dari kecil sesuai juga itu. dapur situ tuh feelnya udah ngeri karena Iya. emang gimana ya, satu ruang tamu, ruang keluarga sampai ruang makan vibes-nya tuh udah agak modern gitu kan, lantainya marmer ya, pernak-perniknya juga udah lumayan modern. Cuman si dapur ini itu tuh masih yang ubin jadul, tahu gak sih ubin jadul tuh, ubin yang ya, yang bener ubin itu ya, Iya, ubin. kayak adem gitu ya, adem lah pokoknya. Terus tuh yang vibes-nya tuh lampunya remang-remang kuning gitu. Lo gitu. ubin jadul lo searching aja apa namanya, film Benyamin lo cari. Ubin tuh, ubin. Kalau sekarang keramik. Iya, kalau dulu ubin tuh itu tuh emang vibes-nya tuh kayak buset, kayak beda dimensi. Dari kecil jujur gue ngeri tuh masuk situ tuh. Wah berat. 3 Iya kan. masih bagusan. Jadi terus ya tadi aromanya auranya emang negatif banget. Terus kalau gue lihat tuh, kalau nggak salah waktu saat itu ya kita ada 4 Ji yang gue lihat, termasuk si ronggengnya itu yang di spiral stair itu kan. Terus ada yang gede memang yang kayak genderuwonya yang dilihat sama tetangga lo, sama 2 tuh ya ecek-ecek lah. Enggak dong, ini dong. Ya udah. 2 kali berarti coretnya deh kalau ya Kak. Gitu aja, sip. Gitu. Dan kenapa akhirnya kita diganggu? Karena emang kita niatnya jelek, niatnya ngusir kan. Sedangkan lu pikir sebagai misal gini, jangankan makhluk gaib lah ya, lu biasanya diurus sama neneknya Oji gitu. Dan neneknya Oji mungkin kenal lebih jauh daripada zaman Oji kan. Mungkin udah lebih puluhan tahun daripada Oji, dan kita nih anak-anak baru. Terus anak-anak baru, anak-anak bau kencur gitu, mau ngusir. Ya mereka marah lah. Kan gitu. Logik lah, orang nenek lu aja sayang sama kita, kenapa lu mau ngusir Ji? Makanya ini biasa kita berani-beranian gitu. kita tahu kecilnya, tahu kencing gak lurusnya. udah lurus main ngusir. So jagoan. Bawa 1 nih lagi si Otoy. Tapi emang iya sih, Pak. Wah itu kacau sih itu. Pada saat itu gue kalau ceritain lagi dan lagi aja masih berasa. Iya, kita masih merinding sampai saat ini. Masih berasa. Gue penasaran tuh rumah sekarang gimana tuh Ji? Sekarang yang ngisi tante gue. Jadi pas itu kosong, lumayan lama itu kosong. Terus nggak lama tuh akhirnya om gue yang nempatin tuh, gue sama keluarganya kan. Nah sampai sekarang jadi tinggal tante gue yang ngisi, karena om gue kan udah meninggal juga tuh. Waduh,
Jadi tinggal berdua tuh sekarang tuh di rumah itu tuh. Rumah yang gede lagi kan Ah. rumahnya. Tante lo sama anaknya doang. Sama anaknya doang sama sepupu gua. Kapan kali kita bisa di situ, jelangkung di situ deh. Tapi Tapi jujur gua nggak tahu ya semenjak om gua pindah ke situ lantai 2-nya apakah dioprek-oprek sama dia apa enggak ya. Gua jujur penasaran sama lantai 2 doang. Nah, secara logika kalau sekarang ya, itu kan tadi jawaban gue saat waktu kita ke sono ngusir mereka kan. Kalau sekarang logikanya ya yang seperti yang gue bilang kemarin yang kayak Wates ya. Kalau lu mengkeramatkan sesuatu udah gitu ya tadi lo bilang di atas cuman jadi kayak gudang karena studio, ya mereka seneng gitu. Bukannya karena dia kuat banget, enggak, kita yang bikin jadi kasih makanan ke mereka, ketakutan, terus kita juga masih bagus gue. Ya kitanya juga ketakutan, kita berangkat gue yakin dari 6 orang itu nggak mungkin 6-6-nya berani lah berangkat. Mereka akan makan ketakutan itu kan. Oji udah pasti takut karena dia emang penakut satu, dan kedua dia lebih tahu cerita detailnya. Nah yang 4-nya lagi kan ya dia tergantung nih siapa yang lari duluan, kayak itu jam berdentang. Siapa? Lo inget gak yang lari duluan siapa itu? Gitu birit-birit aja dengan postur yang tangguh gitu. Seret-seret ngerti lagi gue. Gue serius Ji, setiap kali gue lewat 8 tambah 6, 4. Setiap gue kali lewat daerah Pondok Lapa ya. Pondok Bambu ya. Gue penasaran sih Ji sama itu rumah Ji. Kapan-kapan lah boleh kita ya. Boleh lah. Nggak usah jelangkung. Mungkin kita konten di sana atau cuman nge-live. Tante gue dulu ya. Iya, nggak izin dulu lah tante lo. Nggak, lu tanyanya dulu, masih diganggu nggak sampai sekarang? Coba gue tanya. Iya, mungkin kan dia nggak enak ngomongnya kan. Lu bilang aja. Tapi emang tuh kalau dulu boleh diingat-ingat sedikit ya. Dulu tuh zaman gue bocah, kan Mbah Buyut masih ada tuh. Mbah Buyut masih ada. Jadi susah juga gue nggambarin lokasi dan rumahnya tuh. Pintu masuk, ruang tamu. Nah, selurusan dengan pintu masuk itu kan berarti kan ruang keluarga. Jadi kan ruang tamu sama ruang keluarga cuma kayak misalkan gitu. Iya. Iya kan? Nah, di depan ruang keluarga berarti sebelah sini. Itu tuh kamarnya Mbak Buyut tuh. Dan dulu tuh Mbak Buyut itu kalau menurut gue ya walaupun gue sebagai cucu gue tahu itu mbak gue gitu kan. Dan gue juga yakin dia itu orang baik gitu. Orang baik dan bukan orang jahat lah, pasti baik menurut gue. Cuman karena mungkin dia sudah tua ya, jadi aura usianya nih, usia tuanya itu, usia senjanya itu udah biasa gitu. Jadi yang gue perhatiin di depan kamar itu ada kursi itu, dia selalu duduk dengan tenang di kursi itu gitu kan. Kursi goyang apa kursi biasa? Kursi biasa, cuma kan ya kayak pokoknya sampai sekarang gue takut sama kamar ini. Nah iya. Gue juga nggak tahu itu kamar sekarang ditempatin apa, nggak tahu juga deh gue. Cuma boleh lah, kita bukan nge-live ya, kita ngontenin aja, datang ke sana, kamar yang lo takutin dapur, terus sama atas, jadi biar nih penonton tahu nih yang kita ceritain ini loh rumahnya, dan nih jamnya nih yang bikin kita kabur semua. Boleh. Nanti mungkin kalau ada waktu kita coba main-main di sana dan kita juga mungkin bisa tahu gitu kan. Betul. Update dari permistisan di sana, apakah sudah berubah, sudah menghilang, atau ya kita juga nggak tahu juga sih. Cuma ya seru lah. Ya, dan semoga nenek lo diberikan lapang kuburnya. Iya, segala amal ibadahnya diterima di sisinya dengan baik. Iya, apapun yang dia lakukan dahulu, semoga itu yang terbaik. Iya benar. Ya. Yang lo lihat gitu Toy pada saat di sono, jujur kan, memang saat kita ke sono itu kan, setelah itu kan nggak ada yang nanya-nanya kan? Enggak, karena udah ketakutan dulu. Udah nanya-nanya kan, udah keburu takut. Besokan yang ngumpul lagi udah ngeblank gitu udah. Wah, anjing kemarin serem banget, cuma sebatas kemarin serem banget gitu. Yang lo lihat di sono selain yang makhluk besar dan
Si Ronggeng. itu. Ya cuman makhluk biasa aja kayak cowok sama cewek. Jadi 2 cewek, 2 cowok. Ya walaupun gua nggak tahu. Gitu ya. Kalau sekarang kan gue udah pernah bilang kan, mereka itu menyerupai sesuai yang kita takutin. Nah karena di situ orang pada takut sama Ronggeng sama si gendenya itu, nah itu yang gue langsung lihat. Nah yang duanya lagi kayak setan biasa lah. Posisinya di mana tuh? Kalau yang gende di mana? Iya. Kalau yang di tangga kan yang wanita tuh. Kalau yang gende tuh pas di jam, kayaknya dia yang mainin jam. Gende yang mainin jam. Di jam situ. Dia mainin jam. Berarti emang benar jam itu tuh sebenarnya deket tuh sama tetangga tuh. Nah kan, nah gue padahal belum tahu nih cerita ini. Iya. Memang Jam itu ke sebelah, kalau kita ngadep sana berarti sebelah kanan. betul. Jadi kan jam di depan sebelah kanan itu nggak jauh tangga. Gitu. Lu pada kudu ngeliat lah. Salah satu yang Ini benar nih, ini cerita benar. bikin heartbeat lo Itu adrenalin meningkat. Wah, sehat itu Iya. langsung. padahal 6 lawan 4 tetap menang kita loh Ji. Iya, benar, Iya. logikanya begitu. Coba ya, buset, jam berapa itu tuh? Kita jalan jam 10 ya. Iya kan biasa kita main kartu jam 8 jam 9 habis pulang kerja balik dulu ke rumah terus ngumpul di rumah temen kita kan Jam 10 ya. 10 lah. Sono aja setengah 11 nyampe situ kurang lebih kalau cepat ya. Iya. Setengah 11. Ya jam sekitar ya itu Iya. goblok aja emang gitu. Umur segitu terus juga di 6 orang itu yang bisa gue doang. Jadinya ya lu kayak bunuh diri 3 aja. Kayak lebih seruan ini Ji. Iya. Kangen sih ya masa-masa itu ya yang apa namanya lo balik pagi belaga nggak ada yang dipikirin gaji UMR Happy aja. tapi bukan minta gaji UMR lagi Ji. Jangan jangan. Ya paling itulah. Mungkin lo ada cerita nggak seputar rumah nenek lo yang di sana? Enggak sih ya kalau rumah nenek gua itu kan gua sampai sekarang juga keluarga gua masih tinggal di rumah nenek gua. Nah, gua tuh terlahir tidak punya kakek. Maksudnya gua lahir kakek gua udah nggak ada, udah meninggal semua. Nenek gue juga nggak lama tuh. Nah, cuman kalau nenek gue cuma satu sih awal. Kalau lo inget yang masalah pocong, nah ada pohon beringin depan rumah gua. Nah, di depan rumah gua kan pohon beringin tuh. Nah, waktu itu bokap gua mau lagi nebang pohon beringin. Nah, awal mula kesaktian gue muncul lah tuh pas kecil tuh. Tiba-tiba mulut gue ngomong tanpa dipikir, tanpa diapa, itu murni dari mulut gue cuman ngomong begini, "Pak, itu pohon beringin ditebang buat lewatan kurung batang ya." Kurung batang tuh keranda jenazah ya guys. Nah, bokap gue langsung nengok. Wah, ini anak tahu nih. Nah, bokap gue juga tahu kalau ibunya kayaknya mau meninggal itu. Jadi abis bokap gue tebang tuh pohon beringin, nggak lama memang nenek gue meninggal ya. Kalau itu pohon beringin nggak ditebang, nggak bisa lewat. Itu nggak bisa lewat. Jadi di situ awal mula bokap gue, "Oh, lu punya ada bakat." Nah itu sih takut gue sebenarnya. Bukan seneng, takut Ji. 7. Jadi gue sama nenek gue tuh gue nggak punya pengalaman lah, mau nenek yang dari bokap, nenek yang dari Karena nyokap. emang dia circle-nya udah circle mistis. Iya. Kalau itu kan circle-nya kan circle biasa-biasa aja di keluarga gue gitu kan. Jadi kesannya lebih wah. Tapi ngomong-ngomong soal yang cerita-cerita serem nih, gue ada ngantongin satu lagi. Apa nih? Di next episode boleh. Tapi ini bukan rumah nenek atau apa, nih seputar jalan-jalan. Gue baru inget nih. Dan kebetulan mungkin bapak kameramen kita nih waktu itu juga ngikut nih, dia juga merasakan waktu itu. Tapi itu kita bungkus buat episode Next episode aja ya, langsung ya. Iya, pokoknya 2 episode ini kita mau yang Boleh. back in time dulu. Iya benar, next episode kita akan coba bahas. Kali ini cukup dulu sini ya. Udah cukup dulu. Oke, cukup Kita dulu. selesaikan brandingnya dulu. Selesaikan dulu merindingnya. Dulu masih tuh. Masih. Oke, sip. Gila Ji. Ini salah satu episode kita paling lama Ji. Lama nih, Terlama Ji. saya lama. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe SCP TV. Follow medsos kita. Follow medsos boleh. Ya walaupun medsos kita ya gitu-gitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi. Ciao.